Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo Mitra Bisnis, Tax Corner kembali menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Ibu Dewi di Jakarta menanyakan, untuk pelaporan SPT PPh Badan tahun 2022 ini, perusahaan kami rencananya akan melaporkan SPT sementara karena laporan keuangan belum selesai dan juga ada libur lebaran. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah, apakah untuk angsuran PPh pasal 25 untuk masa April sampai dengan selesainya SPT PPh Badan, apakah mengikuti nilai pembayaran di bulan sebelumnya, yakni masa Maret 2023 atau dari perhitungan SPT sementara? Ibu Dewi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi Ibu Dewi, untuk PPh pasal 25 ya, itu adalah angsuran pajak ya, yang mana dalam tahun pajak berjalan itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak ya, yang mana dibayarkan setiap bulan. Nah, besarnya itu dihitung itu berdasarkan pajak penghasilan terutang ya, berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya ya, dikurangi dengan kredit pajak itu dan juga dibagi 12. Nah, itulah didapat pembayaran angsuran PPh pasal 25. Jadi untuk batas waktu penyampaian SPT PPh ya, untuk wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat ya, atau biasanya tanggal 30 April ya, tahun pajak berikutnya. Nah, untuk besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak itu sebelum SPT PPh disampaikan, apabila belum dapat dihitung, maka besarnya angsuran pajak PPh 25-nya itu ya, itu adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Nah, di sini karena di sini menyangkut hak wajib pajak ya untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT ya. Kalau kita lihat kan memang apabila di sini kan pertanyaan Bu Dewi karena laporan SPT-nya Bu Dewi melaporkan SPT sementara karena laporan keuangannya belum selesai. Nah, karena itu untuk membayar PPh pasal 25-nya ini itu berdasarkan apakah dari masa sebelumnya atau dari SPT sementara kan begitu. Ya. Jadi, kalau kita lihat memang kan untuk wajib pajak dalam hal melakukan memperoleh hak untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT itu ya, itu kan memang diatur di undang-undang ya. Jadi bisa diatur memang perpanjangannya ini paling lama adalah 2 bulan ya. 2 bulan setelah batas akhir penyampaian SPT, artinya berarti kalau batas akhirnya 30 April maka paling lama adalah 30 Juni ya. Tapi harus disampaikan dulu ya pemberitahuan secara tertulis kepada kantor pajak seperti itu. Nah, untuk tata cara pengajuan pemberitahuan ya itu juga itu diatur ya tentunya di peraturan Dirjen Pajak, dan juga memang saat ini juga bisa dilakukan melalui penyampaian secara elektronik ya, melalui websitenya DJP online seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk kasus pertanyaan dari Bu Dewi ya, jadi untuk saya bisa menjawab ya, kalau kita lihat dasar hukumnya terkait pertanyaan ini adalah kita bisa lihat nih di aturan di Keputusan Dirjen Pajak nomor 537 tahun 2000 ya. Jadi di sini disebutkan di pasal 5-nya, dalam hal wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh ya, besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan itu ya, itu adalah sama besarnya ya berdasarkan SPT PPh sementara yang disampaikan oleh wajib pajak yang mana sudah mendapatkan, yang sudah mengajukan pemberitahuan ya perpanjangan penyampaian SPT tahunan seperti itu. Ya, kita lihat di pasal 5-nya, di pasal 5 ayat 1 diatur secara tegas. Nah, dan juga untuk wajib pajak ya yang mana menyampaikan SPT PPh ya, besarnya PPh-nya PPh pasal 25-nya itu nanti akan dihitung kembali ya berdasarkan SPT tahunan PPh yang sudah
nanti akan yang finalnya seperti itu. Misalkan kalau SPT PPh finalnya tanggal 30 Juni sudah dilaporkan ya, maka perhitungan angsuran 25-nya mengikuti SPT PPh yang sudah final itu. Nah, di sini apabila misalkan terjadi besarnya PPh 25-nya ya ternyata lebih besar ya dari PPh 25 dari yang sudah dilaporkan sebelumnya ya, maka tentu akan terjadi kekurangan setoran PPh pasal 25 seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk bisa saya simpulkan untuk menjawab pertanyaan Bu Dewi ya. Untuk besaran pembayaran angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan ya yang dibayar oleh perusahaan Bu Dewi adalah berdasarkan SPT tahunan PPh sementara. Nah, untuk SPT tahunan PPh yang sudah disampaikan ya setelah batas waktu penyampaian SPT, nanti angsuran PPh 25 akan dihitung kembali ya berdasarkan nilai yang tertera dalam SPT tahunan PPh finalnya dan berlaku surut. Artinya berlaku mulai masa April seperti itu. Nah, ada konsekuensi ya, ada konsekuensi terkait PPh pasal 25 ini. Ya. Pertama, apabila angsuran PPh 25-nya itu ternyata ya perhitungannya itu lebih besar ya, yang mana yang dari besar dari yang telah dibayarkan, maka akan ada kekurangan setoran ya PPh pasal 25 terutang. Ya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi denda tentunya. Nah, ya ada sanksi denda. Nanti sanksi dendanya ini akan dihitung berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, dan juga apabila misalkan angsuran PPh pasal 25 ya ternyata perhitungannya lebih kecil ya yang telah dibayarkan, maka kelebihan setor kan terjadi, maka akan ada kelebihan setor nih ya. Kelebihan setor PPh pasal 25-nya ini itu bisa dilakukan pemindah bukuan ya ke PPh pasal 25 ke masa-masa berikutnya seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Dewi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.